Ya, memang saya selama tahun 2012 saya pernah di situ kerja. Pertama saya kerja di situ buat jalan untuk mau ke Tombak atau hutan Sigelombun untuk jalan tambang. Sudah lama kami melapor kepada pemerintahan, tidak ada tanggapan. Tuhan, tolonglah. Siapalah yang bisa membantu kami, hidup dan tentram kami sama anak cucu kami di Desa Bongkaras itu. Inilah lahan-lahan yang sudah kena apa itu, yang sudah kena banjir bandang dah ini semua ini. Lagi di atas juga. Ya dari tengah hari ini. Iya. Sebelah dua. Ya, yang kena bocoran limbah mulai dari atas sana sampai sini. Itulah yang kena bocoran itu. Makanya mulai dari situ ada pun induk-induk ikan yang kami pakai yang untuk diperkembangkan untuk anak, disitulah kenanya. Karena sampai hari ini kami akan memulai lagi pulihkan ikan, makanya kami bentuklah ini dulu persawahan supaya ada lahan ikan lagi. Kalau enggak, mana lagi ada nama Bongkaras yang terkenal dulu, semenjak dulu dari dulu itu yang terkenal dari Bongkaras ikan. Kamilah yang mengeluarkan ikan. Mulai dari bocor limbah 2012 tidak ada lagi ikan, sudah mulai hilang dari Bongkaras. Tapi kalau kami masyarakat tetap berdoa siang malam supaya jangan lagi ada yang kekhawatiran kami Desa Bongkaras untuk memperjuangkan lingkungan kami. Kalau sebenarnya kami ini bukan ada tenaga kami, bukan ada kekuatan kami, bukan ada ilmu kami. Tapi karena kami masyarakat satu berdoa untuk memperjuangkan supaya jangan ada kembali lagi yang kami alami yang sudah tahun-tahun yang lewat banjir bandang. Karena kami mengharap anak cucu kami dari mana, ada pun yang sudah sekolah, mana tahu nanti kembali anak cucu ke desa kami ini. Harus kami itulah kami melakukannya, mati-matian kami berdoa memperjuangkan lingkungan Desa Bongkaras ini. Jadi kalau saya pikirkan Pak, sekarang lebih baik saya gaji 100 di rumah di ladang saya daripada saya gaji 200 perbandingan saya sekarang ini. Karena kalau ladang saya nggak ada yang ngatur, nggak ada yang maksa. Saya kerja di sana satu hari dapat 150 biji gambar saya kali contoh 5.000 satu, udah berapa Pak? 2 minggu udah kering. Itulah yang saya banggakan dari ini, Bongkaras ini, indah ini. Karena dari petani kami makan, bukan dari tambang. Tambang itu banyak gaji, tapi kehancuran lama-lama kelamaan. Ini dah. Dijadikan Entah. itu. Mau dicetak ini. Dicetak. Inilah. Gini dia. Kalau ada Satu malam lah ini. apa sebentar. Diperas kan. Nanti sore udah bisa dicetak ini menjadi gini. Kira-kira harga 5.000 aja, udah berapa gajinya? Daripada kita gajian di rumah orang,
Tidak mau orang. Mana ada segini gaji kita? Satu hari ya. Satu hari nih. Ini buktinya. Butir ya. 1, 2, 3. Inilah nanti biar kita mudah-mudahan lihat Tuhan ya. Pencarian kita tiap hari. Nggak pernah di ladang orang. Hebat kita kerja sendiri di ladang kita. Inilah hasilnya tiap hari punya Gambir. Jahatnya Republik ini berbohong terus. Tambang katanya bagi hasil, bohong. Yang dibagi sedikit itu royaltinya saja. Hitunglah itu, saya perkirakan tidak lebih dari 10% yang didapat oleh warga seluruhan, termasuk pemerintahnya. Tapi kerusakan alamnya, kerusakan sosialnya itu lebih dari 10%, sehingga kehadiran tambang itu minus buat daerah, minus. Negara hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Mengapa dilindungi itu? Niscaya ada segelintir orang namanya begundal-begundal itu di balik ini semua. Ini yang kita lawan. Tidak ada kata lain, hanya satu, lawan. Jadi yang diuntungkan orang kaya dan Jakarta. Makanya di Jakarta ada MRT, ada LRT, ada Transjakarta, ada kereta bandara, ada macam-macam. Kok bisa Jakarta nggak punya apa-apa? Itulah hasil pemerasan pusat kepada seluruh warga di sini. Mulut manis para pengusaha, kami akan mempertahankan tanah kami. Kami akan menjaga tanah kami. Tanah kami untuk kami wariskan kepada generasi penerus. Itulah banjir bandang, itulah bekasnya. Ini bekas-bekas banjir bandang lah itu semua. Jadi itulah yang ceritakan tadi, karena saya berniat kembali lagi memulihkan pertanian di Bongkaras, makanya saya sendiri yang mengutarakan sama anak-anak yang rantau sana, gimana lah sawah kita itu nak. Kalau enggak saya, kita apalagi lah gunanya lah tinggal di kampung saya kalau enggak bisa kita kembalikan lagi sawah kita. Kosal, tapi marah kemana lah kita. Kami melaporkan pun kepada sepihak, ada pemerintahan. Ya, gimana lah, ya. Nanti ada apanya ganti ruginya. Tapi diganti rugi pun Pak, yang ikan-ikan yang mati itu enggak sesuai dengan kematian. Enggak sesuai. Jadi kami adukan kepada pemerintahan itu. Tidak sampai saat ini kayak gitulah. Gitu-gitu aja lah Pak. Nah, jadi bagaimanalah kami yang tidak punya daya, yang tidak punya kekuatan, hanya kami berdoalah supaya bisa kami hidup dengan aman di Bongkaras ini. Makanya kami kawal tetap lingkungan ini supaya kami tetap berjuang sampai saat ini. Saya tidak setuju kalian di sini. Saya punya hak. Pengurus gereja. Ada izin kalian masuk ke sini? Permisi kalian dari siapa? Pendeta saja kalau ada bilang sama saya. Pendeta yang bilang sama saya, tolong bubarkan di bilang pendeta. Langsung dia bilang, saya tidak bisa, saya bilang tidak. Saya minum aja nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, saya bilang tidak lah. Boleh sana. Ayo anak kita nyanyi Husobau ya.
Pohon mahita posisinya martania nyorai. Kita diorai martania. Jadi tadi jauh sombong Tuhan. Nah, 1, 2, 3 ya. Saya bilang keluar. Posisinya sekarang sedang dilarang berdoa. Bayangkan amanginang pahalana di sini melarang kita berdoa. Gereja ini akan hilang sebentar lagi. Bayangkan kita dilarang. Dan yang paling mengherankan kalau kita baca di AMDAL itu adalah ketika ada satu kelompok masyarakat adat yang kemudian menjadikan PT DPM ini sebagai borunya. Jadi anak perempuan ya. Ada salah satu ini masyarakat adat yang cukup berpengaruh di wilayah yang mau ditambang. Bahasanya kan sederhana saja, kalau boru atau anak perempuan kita minta apapun tentu kita berikan. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak hanya penaklukan menggunakan hukum, tidak hanya penaklukan menggunakan informasi yang tidak seimbang, tapi secara kebudayaan juga dilakukan tuh. Hanya kembalilah Bung Karas ini seperti namanya itu indah. Dan semualah bisa nanti kalau pemerintah mau peduli kami Bung Karas ini, janganlah dibuat lagi tambang itu, ditariklah izinnya itu. Itulah permintaan saya pribadi, saya lepas dari pribadi saya. Itu yang kami mohon kepada pemerintahan kami yang mulai dari desa sampai ke pusat itu mohon kami supaya jangan lagi ada yang dioperasikan di sini Pak. Janganlah diganggu hutan kami semua dan lahan dan pengairan, mata-mata air kami yang ada mengairi persawahan kami dan air minum kami, itu permohonan kami Pak.